Ini acara pembukaan itu Rumah Boboca. Seluruh nelayan sini sudah komitmen itu dalam 3 bulan itu 3 hari buka. Dan setelah 3 hari itu kita tutup lagi. Oke, tong semua mulai Jo. Merapat sedikit kemari dulu. Mat di dalam perahu aman toh semua? Aman? Sudah disita. Oh, sudah disita semua? Oke, tong semua mulai Jo. Hitungan ketiga. 1, 2, 3. Mulai Jo. Semangat. Selama 3 bulan kita kan tak masuk-masuk di sini, di Rumah Boboca ini. Sehingga kita dapat keuntungan situ dia besarnya, beratnya, banyaknya. Kalau kita hari-hari di sini, udah habis dia, induknya udah habis. Tapi kalau 3 bulan induknya masih ada. Selama 3 bulan itu kan dia beranak di sini. Memang ada perkembangan. Kalau dalam 3 bulan itu ada sekitar 2 kilo lah. Beratnya itu. Kegiatan kita hari ini memang cukup senang karena hasilnya cukup memuaskan begitu. Kita senang walaupun 3 bulan sekali itu kita panen, istilahnya anggaplah itu sebagai satu tabungan lah bagi masyarakat Desa Bulutui. Untuk Rumah Boboca itu pertama kali di desa kita, di Desa Bulutui. Yang punya ide itu awalnya dari teman-teman YPK. Jadi disampaikan sama Pak Opo dan teman-teman nelayan gurita, bagaimana kalau kita bikin Rumah Boboca. Awalnya saya tidak mengerti apa Rumah Boboca ini, untuk apa. Nah, jadi setelah diterangkan oleh teman-teman YPK, baru saya paham. Itu memang antara nelayan yang lain dengan nelayan Boboca itu tarik-menarik. Kita bilang sama nelayan yang lain, ini kan kita buat Rumah Boboca ini bukan kayak DPL atau Daerah Perlindungan Laut. Kalau Daerah Perlindungan Laut itu kalau kita tutup, ya sudah tutup, tidak dibuka-buka lagi. Tapi kalau Rumah Boboca, itu masih bisa beraktivitas di situ untuk tangkap ikan. Tapi untuk penangkapan gurita selama penutupan tidak bisa. Mantap. Ternyata Rumah Boboca itu banyak kegunaannya. Yang pertama di situ, fungsi ekologis dan ekonomi. Dia bisa berkembang biak dengan leluasa. Nah, kemudian ekonomi juga agak berkembang ini. Ekonomi kita sini kan sedikit ada peningkatan untuk bayar anak sekolah mungkin. Karena ada penghasilan cukup. Kayak tadi itu, misal satu nelayan ada hampir 20 kilo itu kan lumayan. Ini saya bawa alat tangkapnya dan mungkin nanti saya jelaskan cara menangkapnya dari pocong namanya ini. Terbuat dari batu dan lilitan kain coklat. Lalu cara penggunaannya, dia mampu menjangkau sampai 10 meter dari jangkauan permukaan air sampai kedalaman. Dan cara tangkap hasil biar kita lihat nanti kalau ada guritanya ikut
ya ikut di namanya pocong ini, baru kita angkat perlahan-lahan biar kita mainkan pocong ini di dalam air, dia lebih mendekat dan sampai di permukaan air sekitar setengah meter, lalu kita bisa tangkap. Kenapa dipakai alat ini kayak ranjau yang kita buat dari mata kail, ya, pakai timah seberat 1 kilo. Ini guna membantu penangkapan dari pocong ini. Ini dia jalan terus cari gurita. Kalau kita lihat gurita sudah mau lagi naik ke atas ikut, kita lucurkan ini supaya lebih cepat. Kita lucurkan alat ini baru kita angkat ke atas, ya, terus tarik sampai cepat di permukaan air. Kalau untuk di rumah Boboca, karangnya sudah mulai bagus. Jadi tidak ada lagi yang rusak kayak kemarin. Kalau dulu mungkin ada beberapa nelayan dari sini mengatakan bahwasanya ada orang kalau mau ambil gurita atau boboca di lubang, dia menggunakan linggis, besi. Jadi sudah tidak ada lagi yang bongkar-bongkar karang. Dan kami juga sebagai kelompok nelayan, begitu ada teman-teman kami yang suka bongkar sudah dilarang. Jadi bukan hanya Popo, tapi teman-teman yang lain juga sudah sama-sama melindungi rumah Boboca yang ada di Napoila. Ini lokasinya rumah Boboca, 36,5 hektar. Dari sini, dari depan Desa Gangga 36,5 sampai di lokasi. Depan ini dan dari batas ujung sebelah bawah ada bul yang di bawah yang tidak kita bisa lihat sekarang. Kemudian batas ujung sana lagi deretan dengan kepulauan Pulau Lihaga. Situ ada repnya, ada jalan masuk perahu juga dalam. Sudah dikirim bobocanya, Pak. Tampung di sini lalu di packing, isi es, lalu pada besok harinya lalu dikirim ke Likupang. Biasanya dapat kurang lebih 5 kilo. Ditutup mulai sudah 5 bulan. Ya, dari bulan Juli yang lalu itu ditutup, direncanakan sebenarnya di 5 bulan ke depan ini, tetapi ada lain hal, diperpanjang waktu mau dibuka. Jadi diperkirakan sekitar 7 bulan. Begitu. Ya. Mereka itu mencari bukan cuma di rumah Boboca ini. Rumah Boboca kan sekarang ditutup, nanti dibuka tanggal 5. Sementara ditutup rumah Boboca, saya mencari di luar rumah Boboca. Saya cukup bangga karena saya perempuan nelayan satu-satunya punya hak yang sama mencari Boboca di rumah Boboca. Itu rumah Boboca sebagai tabungan kami.
Iya, itu satunya kita antisipasi misalnya ada cuaca buruk, karena kalau mau melaut agak terlalu jauh ke Pulau Bangka itu tidak bisa kalau angin. Jadi nelayan itu bisa dekat. Kalau musim ombak ada sering musim ombak. Ombaknya kalau di sini memang cukup lumayan besar. Kalau dia sampai dia datang memang lumayan besar. Sampai pemancing gurita tidak bisa melaut. Jadi itu mereka datang mau ke pengumpul mau meminjam uang. Ada berapa? 3. Oke. Kalau untuk saya pengumpul itu sangat baik karena kalau kita juga nelayan ini kekurangan, kita bisa pinjam uang sama mereka 100.000, 200.000 membiayai rupa kita ada anak sekolah, kita bisa minta pengumpul karena kita kan anggotanya di situ. Merapat. Ada nilai-nilai sosial tentang nelayan mau minta uang sebegini kami berikan, nanti ditimbang guritanya baru dipotong sebagian, lalu sebulan baru dipotong lagi. Tapi ini antara kita sama manusia juga, apalagi tetangga kan, saudara-saudara kita yang membutuhkan ya, Popo juga bisa bantu sama mereka. Siapa punya? Alah, kau berani. Dia merubah dolong. Sini ada 5 pengepul. Tadi kan kita timbang. Yang masuk cool box itu tangkapannya masuk sama Pak Opo. Tapi kalau tangkapannya dikembalikan, berarti itu masuk di pengepul lain. Karena pengumpul ini kan sangat membantu kita di nelayan bebocah sini. Sehingga kita bisa hidup karena dengan adanya pengumpul ini. Kalau untuk kita sih, pemancar itu tidak bisa kita jual sendiri. Karena kita juga berpikir di sini kita juga tidak kendaraan. Ya, jadi bobocah ini diekspor dan itu dimakan oleh masyarakat yang berada di Amerika, di Inggris dan negara-negara yang lain. $1,8. Ya, lanjut saja. Paru itu pendataan karena itu program mereka. Jadi ya kami sebagai enumerator yang ada di desa untuk data-data itu. Jadi kalau kebetulan ada teman-temannya PK, mereka yang bantu saya. Tapi kalau tidak, saya kerja sendiri. Jenis kelamin jantan. Kenapa harus didata? Agar gurita ini kita bisa ketahui popularitasnya yang ada di laut sampai di mana. Tujuannya ini untuk kita bisa melihat tren tangkapan yang ada di lokasi yang ditutup. Jadi data ini nantinya kita akan kembalikan ke nelayan juga, kita sampaikan sehingga kita bisa mengedukasi masyarakat untuk tangkapannya akan bagaimana. Kita bisa menjadi acuan untuk menjadikan salah satu lokasi penutupan yang ada di desa itu. Jadi lokasi ini nantinya juga menjadi semacam gambaran buat nelayan itu sendiri untuk meningkatkan ekonomi mereka sendiri yang ada di desa. Iyo, tadi jatuh dengan sambi, kalau dia mau pegang di tangan jadi terlepas. Sering pakai udah turun jalan. Nanti Soalnya besar. Popo sekarang harganya memang merata. Karena itu saya langsung tanyakan kepada nelayan, mau harga sortir atau harga standar. Pak Suwardi lagi. Ini dari bapak ini serahkan ke ibu. Ya, jadi kalau harga sortir itu dia bervariasi. Dia ada ABC. Harga sortir itu A itu ada 45.
Ya, kalau B 35 dan C itu 18. Kebanyakan nelayan sukanya enggak sortir. Karena contohnya kalau kita sortir lantas bobocanya rusak. Contoh kayak lubang atau dadanya biru atau jari-jarinya putus. Nah, itu sudah jatuh lokal itu. Harganya itu minimal di bawah 15.000. Ya, karena itu mereka pikir tadi kalau POPO bayar standar itu kan lebih menguntungkan kepada mereka. Karena yang sortirnya itu risikonya sama POPO. Pakai pocong atau pakai apa ini? Pakai pocong ya? Sistem rumah boboca itu masih kurang pengawasan. Tantangan yang pertama, masyarakat masih banyak yang belum memahami, sehingga mereka seringkali cari-cari kesempatan untuk tangkap gurita di situ. Kalau di siang hari kita masih bisa kontrol, tapi kalau di malam hari itu belum bisa kontrol. Jadi tantangan itu awal memang orang sini juga ada, tapi itu sudah diberikan pemahaman kepada mereka, mereka sudah memahami. Tapi yang dari desa-desa tetangga yang banyak masih suka nakal di situ. Awalnya sudah ada pemberitahuan ke desa-desa tetangga seperti Desa Likupang, Desa Bahoy, Desa Munte, Desa Mubune, bahkan Desa Gangga pun itu sudah ada pemberitahuan lebih awal bahwa di Desa Bulutui ada kawasan rumah boboca yang dijaga oleh masyarakat itu sendiri sehingga terbentuknya buka tutup. Nah, jika ada masyarakat desa-desa tetangga yang masuk, tentunya kami awal ada teguran secara baik-baik dan tentunya kami juga harus berhadapan dengan pemerintah yang ada di desa-desa tetangga. Kira-kira kalau suasana sore sebentar cuaca bagus, pasti ada yang turun lagi deh. Kerjasama antara pemerintah dengan masyarakat nelayan, tentunya pemerintah tidak lepas dari memberikan bantuan-bantuan terhadap masyarakat nelayan, lebih khusus kepada nelayan gurita. Jadi di tahun 2023 kami memberikan bantuan berupa perahu piber, yaitu diberikan kepada masyarakat yang khusus nelayan, bersama dengan mesin penggerak yaitu mesin ketinting. Di tahun 2023 kami ada buat satu rumah jaga, yaitu kayak rumah terapung, yaitu sudah dianggarkan dan tinggal menunggu pelaksanaan pembuatan. Kami membuat itu untuk kawasan penjagaan, untuk pengawasan, agar supaya masyarakat ini bisa melaut jika ada angin atau apa bisa singgah di rumah terapung dan itu menjadi satu rumah jaga untuk wilayah tersebut. Harapannya semoga masyarakat Desa Bulutui dan masyarakat desa-desa tetangga sudah bisa menyadari apa tujuan dari rumah boboca itu.